Syukur kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan bisa menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang urapi setiap kami agar setiap firman yang ditabur bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, kita mau belajar tentang arti jujur sama Tuhan. Nah, awal-awal saya mau bertanya buat Bapak Ibu, ya, dalam setiap menjalin hubungan atau kita punya teman atau sahabat, kita pingin seseorang itu orang yang jujur atau yang tidak jujur? Iya, pasti semua ya. Kita pingin punya sahabat, punya teman atau punya orang-orang yang jujur, ya. Nah, begitu juga ya pula dengan Tuhan, ya. Tuhan ingin agar kita pun menjadi orang-orang yang jujur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar, ya. Kenapa sebenarnya alasan kita harus jujur sama Tuhan? Ya, alasan pertama berikutnya kok. Alasan pertama kenapa kita harus jujur? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ya, Tuhan tahu apa yang kita katakan, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, dan Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Nah, daripada kita tutup-tutupin ya dari Tuhan, ujungnya bukankah kita lebih baik ya jujur sama Tuhan, ya? Kalau kita bohong, kita tidak jujur, ya sama aja kita ya tidak mau jujur sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu apa yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Ya, daripada kita tutup-tutupi, lebih bagus kita jujur sama Tuhan. Itu alasannya ya. Alasan yang pertama kenapa kita harus jujur sama Tuhan. Dan yang kedua, alasan kenapa kita harus jujur, karena Tuhan sangat sayang sama kita, ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, jadi kalau kita jujur, kita jangan takut, jangan ragu gitu ya. Ya, kita jujur aja sama Tuhan. Kalau kita ada menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan atau kita benar-benar hidup di dalam dosa, kita jujur sama Tuhan. Ya, kalau kita jujur, ya, contohnya kita melakukan dosa, jujur sama Tuhan, Tuhan bukan marah, ya. Tuhan bukan menghukum kita, Tuhan bukan menghakimi kita, ya. Justru Tuhan senang kalau kita jujur. Kenapa? Tuhan sangat sayang sama kita. Dia begitu mengasihi kita. Nyawanya sekalipun dia bahkan rela berikan untuk kita. Ya, jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita mau jujur sama Tuhan. Ya, Tuhan Maha Tahu, Tuhan juga sayang sama kita. Makanya itu kita harus jujur sama Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa jujur kepada Tuhan itu di dalam segala hal. Nah, hari ini kita mau fokus 3 hal saja, ya. Kenapa kita harus jujur sama Tuhan? Ya, kita harus fokus yang pertama, ya, kita katakan sama Tuhan, Tuhan jujur aku sudah berdosa. Dan yang kedua, Tuhan jujur aku kurang percaya. Dan yang ketiga, Tuhan jujur motivasi hatiku salah. Nah, dari ketiga hal ini mungkin kita sering mengalami hal yang demikian. Nah, hari ini kita mau bahas, ya, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Poin yang pertama, ya, Tuhan jujur aku berdosa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kisah Daud, ya. Kita lihat bagaimana di dalam kitab Kisah 2 Samuel pasal 11. 2 Samuel pasal 11, ya, kalau kita lihat diceritakan bahwa pada waktu itu, ya, Raja Daud pernah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Nah, di mana waktu Raja Daud sedang berjalan di atas
di atas atap dari kerajaannya, dia tidak sengaja atau dia melihat ya ada seorang perempuan cantik ya yang sedang mandi, namanya Batseba. Nah, Raja Daud ya sama perempuan ini yaitu Batseba, dia tertarik sama wanita ini. Nah, pada saat itu Raja Daud ya punya seorang hamba, dia panggil ya, ayo coba bawa perempuan itu kepadaku ya. Jadi Raja Daud panggil seorang hamba itu dan menyuruh bahwa panggil Batseba itu ke hadapanku. Nah, setelah Batseba sudah dipanggil Bapak Ibu ya, di situ Daud malah ditiduri ya sama Batseba, ditiduri sama Raja Daud ya. Padahal kalau kita tahu wanita ini yaitu Batseba sudah punya suami namanya Uria. Nah, dari singkat cerita Bapak Ibu bahwa Batseba akhirnya hamil ya. Hamil dibuat oleh Raja Daud. Nah, coba kita lihat bagaimana Raja Daud ya melakukan dosa ya, yaitu berzina dengan Batseba. Dan kita juga lihat bagaimana Raja Daud mau menutupi kesalahannya dengan cara ya dia merancang skenario jahat untuk membunuh suaminya Batseba yaitu Uria ya. Kalau kita melihat bagaimana terjadi suatu peperangan ya, Raja Daud menyuruh bahwa ya taruh si Uria itu barisan paling terdepan untuk terjadi peperangan. Nah, kalau kita lihat singkat cerita ketika terjadi peperangan ya, Uria akhirnya mati. Nah, setelah Uria mati, otomatis Batseba jadi tidak punya suami lagi. Dia jadi janda ya. Akhirnya Raja Daud mengambil Batseba menjadi istrinya. Dan kalau kita melihat dosa yang dilakukan Raja Daud ya adalah satu tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Nah, di sini kita melihat berikutnya, kalau kita melihat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai 10 boleh dibuka. 2 Samuel kita baca dulu. 2 Samuel ayat 9. Nah, di sini Tuhan mengutus Nabi Nathan ya untuk menegur Raja Daud ya. Di sini dikatakan ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Nah, ini Nabi Nathan yang mengatakan ya, Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ayat 10, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Nah, dari kisah ini kita melihat bagaimana Raja Daud ya melakukan dosa di hadapan Tuhan ya. Dia mengambil istri yaitu dari Uria ya. Dan ketika pada saat itu ya, Raja Daud ketika dia ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, di situ Daud jujur sama Tuhan bahwa aku sudah berdosa sama Tuhan. Kalau saya sudah meleweng dari kebenaran. Nah, ini adalah Raja Daud ketika dia melakukan dosa, dia jujur sama Tuhan, Tuhan, aku sudah berdosa. Nah, itu dari kisah dari Raja Daud. Kalau kita bandingin dengan kisah dari Raja Saul ya, coba kita lihat dalam 1 Samuel pasal 15. Kalau kita lihat di situ diceritakan bagaimana waktu itu Raja Saul diberi perintah ya oleh Tuhan untuk mengalahkan orang-orang Amalek, dan Tuhan juga mengatakan bahwa ya jangan kau ambil hartanya atau kambing dombanya ya yang ada di tempat itu ya. Tuhan perintahkan jangan kau ambil, semua harus dimusnahkan. Coba kita lihat sebelumnya. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat 3. 1 Samuel 15 ayat 3, nanti di ayat 9 juga.
Nah 1 Samuel 15 ayat 3 di sini katakan, jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek. Ya Tuhan merintahkan, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang musuh, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi Tuhan perintahkan ya Raja Saul untuk menumpaskan semuanya, jangan ada yang selamat. Nah, tetapi kalau di ayat 9, coba kita lihat di ayat 9, ya tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah ditumpas mereka. Nah, kalau kita melihat bahwa Raja Saul ya tidak mengindahkan apa yang sudah perintahkan. Nah, setelah itu ketika Raja Saul sudah melakukan dosa, tidak taat sama Tuhan, akhirnya Tuhan mengutus yaitu Samuel, Nabi Samuel untuk menegur Raja Saul, ya. Nah, di situ apa yang respon ketika Nabi Samuel menegur Raja Saul, apa yang terjadi? Responnya Raja Saul malah dia tidak jujur, ya. Katanya dengan alasan ya karena rakyatnya yang ngambil, ya, bahkan dengan alasan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, jadi dia tidak mengakui kesalahannya, dia malah menyalahkan rakyatnya, ya. Jadi kita lihat bagaimana kisah Saul sudah berdosa, sudah melakukan kesalahan, dia tidak jujur, bahkan menyalahkan orang lain. Nah, kita mau lihat dari dua tokoh ini suatu perbedaan yang luar biasa, baik itu Raja Daud dan Raja Saul. Boleh selanjutnya. Nah, Raja Daud dan Raja Saul, Bapak Ibu ya, sama-sama melakukan kesalahan. Tapi yang menjadi suatu perbedaannya adalah Raja Daud ketika ditegur sama Tuhan, dia jujur ya bahwa saya salah. Tapi sebaliknya Raja Saul ketika ditegur, dia malah menutup-nutupi kesalahannya, menyalahkan orang lain. Berarti dia tidak jujur sama Tuhan. Jadi dari kedua ini kita mau pilih yang mana? Raja Daud atau Raja Saul? Ya pasti kita pilih Raja Daud. Kenapa? Karena dia jujur sama Tuhan ketika dia melakukan kesalahan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kenapa Raja Daud? Next. Kenapa Raja Daud dikenal atau disebut sebagai orang yang dekat di hati Tuhan? Nah, coba kita lihat dulu di dalam 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13 ayat 14 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 32. Nah, 1 Samuel pasal 13 ayat 14 dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu, ini Nabi Samuel ya, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Nah, ini dia mengatakan Samuel kepada Raja Saul, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Nah, yang dimaksud ini adalah Raja Daud. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, terus di ayat yang berikutnya di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 13 Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Nah, ini di sini dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kenapa Raja Daud ya disebut orang yang dekat di hati Tuhan? Ya, bukan karena Daud itu sempurna, bukan karena Daud tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi yang menjadi
dia dianggap menjadi orang yang berkenan karena dia jujur sama Tuhan ketika melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan kehidupan kita ya. Ketika kita melakukan suatu kesalahan ya, kita mau belajar untuk hidup jujur di hadapan Tuhan ya. Walaupun kita sembunyi berusaha untuk sembunyi atau tidak mau jujur ya, toh semua Tuhan tahu ya. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Nah, jadi kalau kita mengakui kesalahan kita dan kita juga minta belas kasihan sama Tuhan ya. Kalau di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 di sini dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita melakukan suatu kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya, kita minta ampun, kita jujur sama Tuhan bahwa saya sudah berdosa Tuhan ya. Bahwa tadi di dalam ayat itu dikatakan kalau kita mengaku dosa kita, bahwa Tuhan dia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dari segala kejahatan kita ya. Jadi satu poin ini penting ya, kita harus jujur ketika melakukan sudah hidup di dalam dosa. Itu poin yang pertama ya Bapak Ibu ya. Tuhan jujur, aku sudah berdosa. Poin yang kedua, maaf ya, untuk lanjut ada kisah lagi dari tentang kisah perumpamaan anak yang hilang ya. Kalau kita lihat ya, pada saat itu anak bungsu itu yang berdosa kepada bapaknya, dia minta harta warisan ya menjadi bagiannya. Nah, ketika itu setelah dia mendapatkan harta warisannya, dia pergi ke negeri yang jauh ya. Dia meninggalkan bapaknya dan menghabiskan uangnya. Dan dia hidup di dalam dosa, yaitu berfoya-foya ya. Dia menghabiskan uang apa yang sudah diberikan sama bapaknya. Nah, kalau kita melihat setelah semua habis ya, dia tidak punya apa-apa lagi. Akhirnya dia bekerja di peternakan babi ya. Saking laparnya dia melihat ada makanan babi ya, karena dia sangat menderita, dia tidak punya apa-apa lagi ya. Karena saking laparnya ya, dengan makanan babi dia mau berusaha untuk ngambil ya, minta ya, tetapi ya tidak dikasih. Nah, akhirnya ketika dia sudah menderita, sudah benar-benar sadar ya, akhirnya dia datang kembali kepada bapaknya. Dia mengaku kesalahannya, Pak, saya sudah berdosa kepada Bapak dan Bapak di surga. Jadi dia mengakui kesalahannya. Ketika dia melakukan kesalahan, dia jujur sama bapaknya dan bapaknya di surga ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita ibaratkan seorang ya, kita anak dan Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Ketika kita salah, kita datang kepada Bapa kita, Pak, saya salah, maafkan saya dosa melakukan satu kesalahan yang tidak berkenan. Pasti Tuhan memaafkan, Tuhan pasti mengampuni ya. Jadi kita mau jujur sama Tuhan ya. Berikutnya di poin kedua. Poin yang kedua di sini, Tuhan jujur, aku kurang percaya. Tuhan jujur, aku kurang percaya. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya, pernahkah kita ya mengalami suatu hal yang demikian ketika kita dihadapi suatu masalah dan kita mulai goyah iman kita atau lemah iman kita? Pernah nggak Bapak Ibu, ketika iman kita lemah, kita kurang percaya, pasti nanti kalau misalnya ada suatu masalah yang kita hadapi, gimana ya, bisa nggak ya Tuhan tolong, saya udah bingung, saya sudah putus asa ya. Saya juga secara pribadi pernah gitu ya Bapak Ibu ya. Waktu itu waktu ngambil S2 waktu itu saya udah putus asa, udahlah nantilah itu lanjut S2 gitu ya. Saya udah menyerah gitu ya, secara diri saya sudah nanti aja lah itu lanjut S2 gitu ya, karena untuk cari dana untuk biasanya untuk ujian itu banyak kali gitu ya, biaya-biaya. Jadi persyaratannya harus bayar
setengah gitu ya untuk mengikuti ujian. Akhirnya saya bilang sama dosen, waktu itu saya waktu awal bilang sama mama, saya cuti dulu Ma gitu ya, karena nggak bisa lanjut gitu ya. Karena saya juga kalau misalnya orang tua bantu, saya nggak berharap lagi gitu ya, karena waktu S1 sudah banyak bantu, saya nggak mau nyusah gitu ya. Jadi berusaha gitu ya. Tapi waktu itu ada seorang hamba Tuhan ya Pak Gembala kita ya bilang kalau kamu cuti nanti otomatis itu nggak akan bisa lanjut lagi, pasti nanti udah malas gitu katanya gitu. Jadi ya juga sih sebenarnya, tapi kalau kita udah ibarat udah bekerja pasti untuk lanjut S2 itu untuk melanjut lagi pasti agak susah gitu ya. Jadi akhirnya Tuhan menolong saya melalui seseorang hamba Tuhan ya, akhirnya bantu dalam untuk biaya kuliah sehingga S2 bisa selesai ya. Itu awalnya saya ada ragu, kebimbangan dalam diri saya, tapi ya Tuhan bekerja dalam kehidupan saya sehingga bisa selesai. Nah Bapak Ibu, pasti setiap kita pasti pernah mengalami hal demikian ya. Iman kita kadang ada rasa keraguan-raguan dalam diri kita ketika kita diperhadapi suatu tantangan, satu kesulitan, bertanya-tanya bisa enggak ya, Tuhan tolong enggak ya gitu ya. Pasti kadang sering kita berpikir seperti itu. Tapi kita belajar ya sampai saat ini ya, kita selalu menikmati pertolongan Tuhan ya, bahwa firman Tuhan ya, janji Tuhan adalah iya dan amin ya, selalu menolong kita ketika kita menghadapi suatu kesulitan ya. Bapak Ibu, di sini kita jujur sama Tuhan. Jujur, aku kurang percaya Tuhan. Kadang iman saya lemah, kadang saya tidak percaya akan kuasa Tuhan. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu ya dari kisah Abraham. Kalau kita lihat kisah Abraham ini adalah seorang yang disebut bapak orang percaya ya. Abraham ini bapak orang percaya. Terkadang ya kehidupan Abraham ini pernah gagal Bapak Ibu. Ya, pernah gagal ya, ketidakpercayaan akan janji Tuhan. Kalau kita melihat ya, yang pertama di situ Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan mendapatkan keturunan dari Sarah. Nah, kalau kita lihat di situ di dalam Kejadian 15 ayat 4 ya. Tuhan sudah begitu jelas mengingatkan bahwa sudah janji. Kejadian 15 ayat 4 di sini, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, yaitu dari Hagar ya. Melainkan anak kandungmu ya dari Sarah, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Terus di berikutnya coba kembali ke slide. Nah, berikutnya di dalam Kejadian 16 ayat 2 sampai 4 ya, Kejadian 16 ayat Kejadian 16 ayat 16, Kejadian pasal 16 ayat 2 sampai 4 di sini dikatakan, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin orang dialah yang aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Kalau kita melihat kehidupan Abraham ya, Tuhan sudah berjanji akan memberikan keturunan dari Sarah. Tetapi respon dari Abraham ya, dia tidak percaya akan janji Tuhan. Ya, malah dia ya mendengar atau mengikuti apa yang dikatakan Sarai. Ambillah hamba Hagar dari hamba itu, jadi istrimu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, terkadang Abraham juga ya, dia tidak percaya akan dengan janji Tuhan saat itu. Tuhan sudah jelas-jelas bahwa dia akan mendapatkan keturunan.
tetapi dia justru responnya ya tidak percaya sama janji Tuhan. Lalu di dalam berikutnya ada cerita lain, ya Abraham pernah melewati sebuah kota, yaitu wilayah di mana dia takut sama penguasanya. Nah, jadi singkat cerita, ya Abraham berbohong ya bahwa Sarah istrinya ini dia tidak sebut sebagai istrinya, malah dibilang saudaranya. Nah, di sini kalau kita melihat Abraham itu ya dia tidak percaya bahwa Tuhan akan melindunginya. Dia takut. Abraham takut akan dibunuh oleh penguasanya dari di situ ya. Jadi di situ ada rasa kebimbangan ya, ada rasa ketidakpercayaan Abraham bahwa Tuhan akan menolongnya kalau dia tidak berbohong ya. Jujur aja kalau benar-benar Sarah istrinya ya. Tapi apa responnya? Dia tidak dia ada rasa ketakutan ya, dia tidak percaya sama Tuhan ya. Jadi di sini kalau kita kurang percaya, kita jujur aja sama Tuhan. Tuhan, saya jujur kurang percaya sama Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, Bapak orang percaya pernah lemah imannya ya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Terkadang kita akan mengalami iman lemah ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Pasti kita terkadang sering mengalami hal yang demikian. Untuk itu ya, apa yang harus kita lakukan ya supaya iman kita itu yang lemah ya bisa bangkit kembali. Yaitu adalah salah satunya adalah jujur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, imanku lemah, tolong bantu saya, bangkitkan iman saya, kepercayaan saya sama Tuhan. Kalau percaya janjimu iya dan amin, pasti akan tergenapi oleh Tuhan. Ya, jadi minta Tuhan untuk membangkitkan iman kita ya. Kalau terkadang ya kalau manusia atau terbatas untuk motivasi kita. Biasanya kan kalau kita ibaratkan dalam keadaan down atau lemah, pasti kadang pernah sering kali minta motivasi gitu ya sama orang-orang yang bisa menguatkan kita. Tapi itu yang paling setia, yang benar-benar yang membangkitkan iman semangat kita yaitu Yesus satu-satunya secara pribadi ya. Jadi ketika iman kita lemah, kita minta sama Tuhan supaya Tuhan menolong membangkitkan iman kita lebih lagi ya. Jadi kita mau jujur sama Tuhan, Tuhan aku kurang percaya sama Tuhan. Nah, terus dari kisah lagi ada lagi Bapak Ibu tentang salah satu murid Tuhan Yesus ya, yaitu Thomas. Ya, di mana dia juga kurang percaya, dia tidak percaya akan kebangkitan Tuhan yang mengalahkan maut. Ya, dia tidak percaya Tuhan bangkit. Ya, tetapi ya dia harus melihat dulu bahwa dia harus mencucukkan jarinya pada lubang telapak tangan Yesus dan mencucukkan tangannya pada lambungnya. Nah, kalau saya belum mencucukkan jari saya pada lubang telapak Yesus dan lambungnya, saya tidak akan percaya. Akhirnya ya setelah itu Tuhan menampakkan kembali ya kepada murid-muridnya termasuk Thomas. Nah, Tuhan datang kepada Thomas, cucukkan tanganmu, cucukkan jarimu pada lubang pada telapak tanganku dan cucukkan tanganmu kepada lambung. Nah, ketika Tuhan sudah menunjukkan ya akan kebangkitannya melalui kehidupan yang nyata, akhirnya Thomas percaya bahwa Tuhan bangkit kembali dan dia mengalahkan maut. Nah, salah satu murid juga Thomas kadang dia kurang percaya, imannya kadang lemah. Nah, jadi kalau kita melihat ya akhirnya Thomas kembali percaya kepada Tuhan, imannya kembali bangkit karena dia sudah melihat akan kebangkitan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya kita mau jujur sama Tuhan. Kalau kita agak kurang percaya sama Tuhan, akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, yang poin terakhir ya. Poin yang terakhir adalah Tuhan jujur, motivasi hatiku salah. Ya, jujur, motivasi hatiku salah. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami dirinya sadar bahwa motivasinya salah. Mungkin dalam pelayanan, dalam pekerjaan, mungkin terkadang
ada suatu motivasi. Saya bekerja, ya, saya mau melayani ini, pasti kadang-kadang pasti ya pernah saya mau pelayanan supaya saya bisa dapat uang, saya bisa dapat popularitas, saya bisa dipandang baik dengan orang lain atau bekerja atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau misalnya ada di dalam diri kita, ya, benar-benar ketika kita melakukan suatu pelayanan tidak semata-mata untuk mempermuliakan Tuhan, mari kita jujur sama Tuhan. Kalau ada di hati kita, ya, segala sesuatu yang kita kerjakan hanya semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, mari kita minta ampun, maafkan, minta belas kasihan Tuhan supaya kita itu ke depannya belajar untuk saya melakukan pelayanan, saya bekerja hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus jujur kalau kita ada di dalam hati kita akan keadaan hati kita, ya, yang mencong-mencong, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau di dalam Yeskiel, ya, bagaimana di dalam Yeskiel 36 ayat 26 di sini dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kalau ada hati kita yang tidak, ya, yang tidak benar, motivasi kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam melakukan segala aspek kehidupan kita, ya, minta sama Tuhan, minta hati yang baru, hati yang mau taat kepada Tuhan, supaya ketika kita melakukan segala sesuatu baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ya, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi semata-mata untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biar melalui kehidupan kita, apa yang kita kerjakan hanya untuk menyenangkan Tuhan saja, bukan untuk kepentingan diri kita pribadi, ya. Jadi kita lihat dari Raja Daud, ya. Pasti, ya, kita lihat waktu ceritanya, Raja Daud pernah terkadang sering mencong-mencong, terkadang sering jalannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia di sini dikatakan, ya, Raja Daud katakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi Raja Daud, ya, dia minta Tuhan untuk menselidiki hatinya, ya. Begitu juga dengan kita, ya. Mari kita mau diselidiki hati kita sama Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku, apakah saya selama ini benar-benar baik dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan pekerjaan, apakah saya benar-benar lakukan untuk Tuhan atau tidak. Nanti kalau misalnya tidak, ya mari tegur saya, ingatkan saya agar kembali jalan yang benar. Jadi supaya tidak sia-sia apa yang kita lakukan, ya. Baik dalam pelayanan, baik pekerjaan, apapun dimanapun kita berada, biarlah kita bisa jadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan saja. Tidak menyenangkan diri sendiri, tidak mencari keuntungan-keuntungan pribadi, tetapi semata-mata untuk menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan, ya. Mari ketiga hal ini kita mau belajar, ya. Tadi katakan, Tuhan jujur aku sudah berdosa, dan yang kedua, Tuhan jujur aku kurang percaya, dan yang ketiga, Tuhan jujur motivasi hatiku salah. Kita belajar dari ketiga hal ini Bapak Ibu, ya. Kita sama-sama belajar, ya. Kita berusaha untuk belajar untuk terus hidup jujur di hadapan Tuhan, karena, ya, kita tidak bisa sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ya, Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu segala sesuatu dalam hati kita, semua aspek kehidupan kita Tuhan tahu. Daripada kita tutupi, ujung-ujungnya Tuhan tahu, kan? Jadi kita mau jujur aja sama Tuhan, dan kita jangan takut ketika kita sudah jujur sama Tuhan. Jangan takut, jangan ragu, Tuhan tidak akan menghukum kita. Kalau kita jujur mengaku kesalahan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong kita dan Dia memaafkan kita.
Sampai di sini firman Tuhan, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami sebagaimana hidup jujur di hadapan Tuhan. Ajari kami, tolong selidiki setiap hati kami ketika mungkin selama ini ada suatu hal yang ganjal, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan selidiki, koreksi hati kami, tegur, ingatkan kami agar suatu hari kelak kami bisa belajar untuk kedepannya untuk terus hidup jujur di hadapan Tuhan. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang tidak tahu, Tuhan tahu seluruh isi hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong berikan kami memiliki hati yang rendah hati, yang mau jujur sama Tuhan, agar hidup kami diperbarui, hidup kami diubahkan, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus tolong setiap kami untuk kami diingatkan kembali dan terus kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.